Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rifal. Pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menambahkan fitur scan kode QR pada project sebelumnya. Pada project kita sebelumnya, yaitu project Firebase. Oke, untuk itu langsung saja teman-teman bisa langsung buka untuk aplikasinya untuk project sebelumnya, yaitu tutorial Firebase. Kemudian jangan lupa untuk selalu memastikan koneksi internet teman-teman terhubung. Nah, karena di sini kita akan menambahkan fitur kode QR. Nah, kita butuh yang namanya dependensi. Jadi sekarang teman-teman bisa masuk ke Gradle script. Nah, di sini kita di build Gradle yang modul. Di sini nanti kita akan menambahkan sebuah implementation untuk QR. Nah, untuk itu kita bisa cari di Google ya. Untuk ininya implementationnya kita bisa cari QR scanner Kotlin. Nah, di sini kita cari di GitHub. Coba di sini kita lihat. Nah, kita klik sini, nanti dia akan dibawa ke GitHub. Nah, untuk linknya ini ya, github.com/yuri strip body /code strip scanner. Nah, kita cari ke bawah. Nah, di sini kita butuh untuk ini dependensinya, repository. Nah, di sini kita butuh ini. Kita bisa copy ya, copy ini dependensinya. Kemudian kita bisa masuk lagi ke project kita. Di sini untuk QR. Nah, di sini kita paste. Kemudian kita assign. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini yang kita juga butuh menambahkan ini di repository yang berada di settings.gradle. Nah, di sini kita bisa copy ya. Oke. Kita ini aja copy ininya Marvin. Balik lagi, ini masih sudah kelar. Kita masuk ke setting.gradle di sini ya. Setting.gradle. Terus kita masuk ke repository. Di sini di bawah sini kita bisa tambahkan yang tadi yang telah kita copy Marvin yang ini. Kemudian kita sync. Oke, jadi untuk pertama-tama yang harus di setup adalah build Gradle-nya yang modul, kemudian setting.gradle-nya. Oke, ini masih proses downloading ya. Kita tunggu saja teman-teman. Mungkin agak sedikit lama dikarenakan internet saya yang kurang stabil. Oke, jadi teman-teman bisa bersabar. Oke, mungkin karena terlalu lama, nanti videonya saya skip sampai proses Gradle-nya selesai. Oke, sudah selesai ya untuk proses Gradle-nya. Sekarang yang kita butuhkan adalah kita membutuhkan sebuah activity baru. Teman-teman bisa klik di package utamanya, kemudian kita klik kanan. Kita buat sebuah activity baru. Pilih ya empty activity, kemudian nama activity-nya adalah QR code scanner. Nah, activity. Oke, kemudian kita klik finish. Oke, kita tunggu sebentar ya. Nah, sampai prosesnya selesai. Kemudian setelah selesai, kita bisa langsung masuk ke bagian layoutnya. Kita akan setting layoutnya untuk QR code-nya. Masuk ke layout untuk activity underscore QR underscore code underscore scanner. Nah, di sini kita bisa setting untuk QR code-nya.
Nah, oke, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita ganti ya untuk constraint-nya. Di sini kita bisa ganti menjadi linear layout. Oke, kemudian selanjutnya kalau kita menggunakan linear layout, jangan lupa untuk menambahkan orientation. Kita pakai yang vertikal karena ingin buat itemnya ke bawah. Kemudian di sini kita bisa buat tag baru, namanya adalah scanner. Nah, ini adalah .bodyf .android kode scanner view. Kemudian untuk width-nya kita menggunakan match parent. Untuk height-nya kita setting ini ya, setting manual 550 ya. DP ini untuk saya, kalau teman-teman mau yang lain bisa. Kemudian kita bisa tambahkan ID. Di sini nama ID-nya adalah scanner. Oke. Kemudian selanjutnya kita bisa tambahkan tag baru, yaitu text view. Nah, di sini untuk width-nya adalah match parent. Untuk height-nya adalah wrap content. Kemudian kita kasih text-nya adalah di sini untuk ini ya, isi dari QR-nya www.kode.com misalkan, ini buat menandakan saja ya. Kemudian text-nya kita bisa ubah, kita ganti ukurannya text size-nya menjadi 20 sp. 20 sp, ini salah ya, .com. Kemudian kita bisa jadikan dia di tengah, gravity center. Oke, dan kita kasih margin top 20, kita coba 20 dp ya, bukan sp, 20 dp. Kemudian kita bisa tambahkan ID di sini. ID-nya adalah txt scanner. Nah, seperti ini. Sampai sini sudah ya, sudah cukup. Kita cukup mengganti constraint menjadi linear layout, kemudian kita panggilkan tag baru, yaitu com.bodyf.android.codescanner kode scanner view. Di sini untuk kita kode scannernya kita kasih ID dengan nama scanner, kemudian text view untuk resultnya atau ada apa tulisan di dalam QR code-nya tersebut, seperti itu. Dan sekarang yang selanjutnya harus kita lakukan adalah kita membuat sebuah button-nya, yaitu button-nya kita taruh di user fragment ya, untuk menuju ke activity QR scanner ini. Kita masuk ke fragment underscore user. Di sini kita bisa tambahkan button ya. Di sini karena mepet, untuk button yang ganti email ini kita kasih margin ini ya, margin left. Kita kasih margin left 5 dp, margin left 5 dp. Oke, cukup. Kemudian di sini kita akan membuat button di luar linear layout. Sini kita buat button scan kode QR ya. Kita bisa copy aja untuk dari atas, buttonnya nanti kita custom sendiri. Copy, kemudian taruh di bawah tag linear layout yang pertama di sini. Kemudian untuk ID-nya adalah btn QR underscore code. Untuk height-nya, width-nya kita ganti kayak match parent biar full ya, match parent. Kemudian untuk width kita hapus. Oke, untuk margin top, ini margin topnya masih. Kemudian di sini kita ganti untuk teksnya scan QR. Oke, sudah. Kemudian kita bisa intent dulu ya untuk button QR-nya di user fragment. Di sini kita bisa panggil bindingnya
di bawah binding yang terakhir edit email. Di sini kita panggil binding dot btn QR code. Btn QR code set on click listener. Kemudian kita buat start activity, intent. Nah, activity. Nah, di sini nama activity tujuannya adalah QR code scanner activity. QR code scanner activity. Oke. Setelah itu sudah beres ya untuk user fragmentnya. Kemudian selanjutnya ketika dia berhasil di intent ke activity QR code, nah di sini kita bisa lanjutkan untuk codingannya. Di sini kita bisa menggunakan binding, private let init var. Nah, di sini binding dulu ya. Binding activity QR code scanner binding, terus kita panggil bindingnya di sini. Binding. Oke. Kemudian untuk ininya ganti binding.root. Oke, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita panggil untuk QR code-nya ya. Let init var. Kita panggil namanya adalah kode scan. Scan.codescanner. Nah, yang ini. Kemudian yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita setting permission atau perizinan ya. Kita buat function set Sion. Oke, set permission. Kemudian kita bisa option enter atau lt enter ya. Nanti dia akan terbuat private fund untuk set permission. Nah, di sini kita bisa setting untuk perizinan karena si QR scanner ini membutuhkan kamera, jadi kita membutuhkan sebuah perizinan terhadap kamera di dalam ponsel kita. Nah, yang pertama kita buat variabel untuk variabel permission. Oke, variabel permission sama dengan konteks compat. Konteks compat dot check self permission. Nah, di sini kita this untuk activity yang sekarang android.manifest.permission kamera, karena di sini kita akan menggunakan permission kamera. Kemudian kita kasih pengkondisian if permission permission tidak diberikan, permission tidak diberikan akses gitu. Manager permission granted. Astagfirullahaladzim. Manager dot permission granted. Nah, jika tidak disetujui, maka dia akan membuat request. Di sini kita buat function lagi, make request. Kita buat function biar rapi ya. Kemudian kita lt enter atau option enter. Nah, di sini akan terbuat make request. Di sini kita bisa panggil activity compat, activity sini hurufnya besar berarti ini, activity compat dot request permission.
Nah, isinya adalah this, ya ini ya, isinya adalah this, array of. Nah, isinya kita minta permission dari manifest untuk kamera. Kemudian untuk request code-nya di sini kita bisa menggunakan record. Nah, di sini kita bisa setting ya, untuk recordnya ini merah kan. Di sini kita bisa setting di bawah. Kita buat companion object, kemudian tab. Nah, untuk consval record itu sama dengan 101. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya kita buat on resume, kemudian on pause gitu ya. Kita buat on resume. Nah, sini on resume kita buat default kode scan. Kode scanner dot preview, kemudian di sini on pause. Sini oke, kode scanner on pause, release research. Oke, benar seperti ini, seperti bawaannya. Kemudian setelah mendapatkan permission, karena di sini kita baru meminta permission. Jadi kalau misalkan permissionnya ditolak, kita belum kasih pesan. Nah, di sini kita akan membuat sebuah pesannya, yaitu namanya on request permission result. On request permission result. Nah, di sini oke, ini bawaannya seperti ini. Oke, di sini kita when jika request code record. Oke, if granted result is not empty, is empty aja, bukan not, is empty. Oke, granted result. Oke, granted result bukan, oh salah ya, sini. Dan juga kita berikan untuk kalau resultnya 0 dan tidak sama dengan packet manage permission granted atau tidak diizinkan. Nah, nanti di sini kita buatkan pesan, kita buatkan toast. Nah, kita buatkan toast this. Nah, pesannya adalah perizinan kamera diperlukan gitu. Nah, kemudian setelah itu sudah. Jadi kalau misalkan permission yang nggak diterima, nanti dia akan selalu muncul perizinan kamera diperlukan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ketika permission sudah dapat, nah kemudian kita harus selanjutnya adalah untuk memanggil function untuk scan ya gitu. Di sini scan QR. Nah, di sini kita kasih scan QR nama functionnya. Kemudian kita bisa option enter. Oke. Nah, nanti dia muncul di sini ya. Oke, di sini kita panggil kode scanner sama dengan kode scanner. Sebenarnya yang disarankan si copilot ini sudah benar, tapi saya akan tulis manual. Is this scanner
di sini. Nah, kemudian di ininya merah ya untuk scannernya. Ini kenapa merah? Coba kita lihat. Di sini kita memanggil untuk ID scannernya nih. Scanner gak muncul ya. Kita kasih binding dulu. Scanner, oke, muncul seperti itu. Kemudian selanjutnya kita panggil kode scan. Kode scanner play. Tadi kan kita kode scanner ya. Kode scanner .apply. Oke, di sini kita bisa panggil kamera. Kita bisa panggil kamera. Oke, di sini kode scanner.camera back. Kemudian selanjutnya formats. Oke, all format benar. Ini kok merah ya? Formats. Di sini autofocus mode benar. Kita boleh save. Kita bisa gak mau dia ya. Oh, di sini salah, kita typo ya. Formats. Nah, baru. Nah, di sini juga kelebihan. Ini nggak perlu kita pakai kode scanner. Nah, di sini kita bisa import. Oke. Untuk autofokusnya, kemudian di sini kita scan modenya. Oke, single. Scan mode single. Ganti ya. Scan modenya adalah continuous. Oke, tapi untuk kode scanner ini kita hapus, kita import. Oke, kemudian adalah if flash enable false. If flash enable false, oke, benar seperti ini. Kemudian decode callback. Oke, sama dengan decode callback. Kita import dulu. Import ya. Callback run on UI thread. Nah, kemudian di sini kita bisa panggil untuk ininya. Kita bisa ketika kode QR di scan, nah nanti dia kan akan menampilkan resultnya. Nah, di sini kita bisa tampilkan resultnya. Nah, di sini kita bisa panggil binding.txt scanner sama dengan text sama dengan it, karena di sini tadi ininya it ya, it.text. Oke, seperti ini. Ini HDMI saya error ya. Kemudian di sini kita bisa panggil untuk error callback ya. Untuk error callback sama dengan error callback. Kita run one UI thread. Kemudian di sini kita kasih toast-nya ini dari message ya, bukan error message tapi message bawaannya. Oke, sudah benar seperti ini. Kemudian ketika dia diklik, dia akan tampil ulang, dia akan scan ulang gitu.
Oke, kita bisa panggil binding.scanner. Di sini kita bisa buat set on click listener. Nah, di sini buat start preview ya. Kode scan. Kode scanner dot start preview. Oke, sudah sampai sini kita sudah kelar. Kita sudah selesai berhasil membuat fitur scanner. Jadi yang perlu diperhatikan adalah pertama Gradle. Sini kita tambahkan dependensinya, implementationnya, kemudian setting di settings.gradle. Di sini kita tambahkan Marvin ini di repositoriesnya. Kemudian selanjutnya kita buat activity baru, QR code scanner activity. Kemudian kita setting untuk layoutnya dulu. Kita buat layoutnya, kita ganti constraint menjadi linear layout dan kita panggil tag kode scanner. Di sini kita setting. Nah, kemudian kasih ID scanner, kemudian untuk resultnya atau teksnya kita taruh di sini. Selanjutnya kita setting untuk buttonnya di fragment underscore user. Kita buat button scan QR, kemudian kita intent seperti biasa, seperti yang telah teman-teman ketahui. Kemudian selanjutnya kita bisa buatkan logiknya di sini. Pertama-tama kita binding dulu, kemudian kita panggil kode scannernya di public let init var. Kemudian di sini kita set permission dulu untuk yang pertama kali. Nah, nanti akan muncul set permission di sini. Kita permission karena QR menggunakan kamera. Di sini kita minta dari kamera make request seperti ini. Kemudian ketika permissionnya tidak diterima atau tidak diberikan, nanti dia akan menampilkan pop up atau seperti perizinan kamera diperlukan. Nah, seperti itu. Dan untuk jangan lupa untuk request code-nya kita setting component object-nya menjadi request code-nya 101. Oke, setelah itu kita bisa panggil function scan QR. Nah, di sini adalah pertama kita panggil kode scannernya dengan ID-nya apa. Nah, nanti kemudian kita panggil kamera, kemudian formatnya apa, autofocus mode seperti apa, flashnya juga, kemudian outputnya di sini kita panggil binding.txt scanner. Kemudian di sini kalau misalkan ada error dari bawaan dependensinya, kemudian di sini kalau misalkan scannernya diklik, nanti dia akan nge-scan ulang, akan nge-refresh seperti itu. Jadi kita akan coba running, tapi sebelumnya kita bisa tambahkan di manifest. Di sini kita bisa tambahkan permission untuk kamera. Di sini user permission kamera. Oke, kita tutup. Nah, di sini selesai kita bisa running di harusnya nggak bisa di emulator ya, tapi kita akan coba. Kalau nggak bisa juga nanti akan saya coba running di HP saya, kemudian di mirroring ke dalam video. Kita akan coba running, kita tunggu beberapa saat karena mungkin filenya besar, jadi prosesnya agak lama ya. Oke, kita tunggu. Masih build Gradle. Oke. Oke, proses installing. Nah, di sini kita sudah berhasil install, masih loading ya. Kita login dulu. Kemudian kita sudah ganti emailnya rivalhibos@gmail.com 1234566. Login. Salah ya emailnya, rivalhibos bukan rivalhibso. Salah guys. Di sini.
bos. Oke, kemudian login. Nah, berhasil login, kita ke user, kemudian kita masuk ke scan QR. Nah, scan QR nanti dia akan minta permission ini seperti ini. Oke, di sini karena kita menggunakan emulator, jadi kita tidak bisa menggunakan kameranya. Jadi intinya seperti ini ya untuk QR scannernya. Mungkin cukup sekian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.